Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, dalam video ini akan mengisahkan tentang Nabi Adam yang semasa hidupnya sudah mengenal nama Muhammad SAW sebagai keturunannya, yang merupakan manusia terbaik akhlaknya dan yang paling bertakwa kepada Allah. Walaupun Nabi Muhammad belum diciptakan, namun nama Muhammad sudah dikenal Adam. Simak pembahasannya ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka Adam melihat di langit dan di bumi. Tidak ada seorang pun yang sejenis dengannya. Keadaan ini membuat hatinya gelisah karena tiadanya teman yang sejenis dengannya. Suatu hari tatkala Nabi Adam sedang duduk, tiba-tiba ia mengantuk. Antara tidur dan bangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan tulang rusuk dari pinggang kirinya. Pada waktu itu Nabi Adam tidak merasakan sakit sama sekali. Dari tulang rusuk Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa, termasuk semua kemanisan, keanggunan, kecantikan, keelokan diletakkan pada Hawa sampai hari kiamat. Allah juga meletakkan sifat kebersihan, kesopanan pada diri Hawa. Sedangkan semua sifat kerinduan, kecintaan, kesenangan, dan kasih sayang diletakkan Allah di hati Nabi Adam. Sehingga Hawa adalah makhluk Allah yang sangat merindukan di langit dan di bumi. Kemudian Allah memberi pakaian pada Hawa dengan 70 perhiasan dari aneka macam perhiasan surga. Memberinya mahkota dan mendudukannya di atas kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya kepada Hawa, "Siapa engkau ini dan untuk siapa engkau diciptakan?" tanya Adam. Hawa menjawab, "Aku diciptakan untukmu." "Kalau begitu kemarilah engkau," pinta Adam. "Engkau sajalah yang kemari," kata Hawa. Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju ke tempat Hawa. Setelah Nabi Adam mendekati Hawa dan hendak memegang tubuhnya, tiba-tiba Nabi Adam mendengar seruan, "Wahai Adam, tahanlah dulu, sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa masih belum halal, kecuali dengan sedekah dan pernikahan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan Hawa dengan Adam. Allah berfirman, "Segala puji itu untuk memujaku. Kebesaran itu kainku, keagungan itu selendangku, dan makhluk seluruhnya adalah hambaku. Aku menyaksikan malaikatku yang menepati langitku. Aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaanku." Kemudian para pelayan surga dan malaikat menaburkan intan permata dan yakut. Setelah itu para malaikat menyerahkan Hawa kepada Adam. Maka Hawa meminta mas kawin kepada Adam. Lantas Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku berikan pada Hawa sebagai mas kawin? Apakah itu berupa emas atau perak atau jauhar?" Allah menjawab, "Bukan itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, apakah aku harus berpuasa, melakukan sholat dan membaca tasbih kepadamu?" Allah menjawab, "Bukan pula itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, lantas apakah mas kawin untuk Hawa itu?" Allah berfirman, "Mas kawinnya adalah engkau membaca sholawat 10 kali kepada nabiku dan pilihanku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi junjungan para utusan dan menjadi penutup para nabi." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Bacalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga aku menghalalkan Hawa kepadamu."
Lalu Adam dan Hawa diperkenankan untuk menikmati keindahan surga dan diingatkan dengan satu larangan, yaitu jangan memakan satu jenis buah, mendekati pohonnya juga terlarang. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga. Dengan kebahagiaan itu membuat iblis menjadi sangat tidak suka, sebab iblis dikutuk oleh Allah akibat tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dengan tipu daya, iblis membujuk keduanya untuk memakan buah tersebut, dan ditanamkan prasangka buruk bahwa Allah tidak ingin Adam dan Hawa tinggal abadi di dalam surga. Sedikit demi sedikit keduanya tergoda, dan iblis mengatakan tahu cara agar Adam dan Hawa bisa abadi di dalam surga, dengan mengatakan keduanya harus mendekati pohon huldi tersebut dan memakan buahnya. Iblis bersumpah bahwa ia berkata benar. Akhirnya keduanya terbujuk dan tergoda oleh iblis untuk memakan buah dari pohon huldi. Larangan yang Allah peringatkan malah ia langgar. Rasa penyesalan yang sedalam-dalamnya muncul. Nabi Adam dan Siti Hawa pun kemudian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa pergi dari surga dan turun ke muka bumi. Dalam surat Toha ayat 115, dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dan berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Dalam riwayat lain, Nabi Adam beristighfar pula, "Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan segala puji untukmu. Tuhanku, aku telah melakukan dosa dan menzolimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku karena Engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan segala puji untukmu. Tuhanku, aku telah melakukan dosa dan menzolimi diriku sendiri. Maka kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengasih. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan segala puji untukmu. Tuhanku, aku telah melakukan dosa dan menzolimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penerima tobat dan Maha Penyayang." Dalam surat Al-Baqarah ayat 37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dalam suatu hadis, setelah Adam berbuat kesalahan, ia berkata kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, demi kebenaran Muhammad, aku mohon ampunanmu." Allah bertanya, sebenarnya Allah itu Maha mengetahui semua lubuk hati manusia. Allah bertanya ini agar malaikat dan makhluk lainnya yang belum tahu bisa mendengar jawaban Nabi Adam. "Bagaimana engkau mengenal Muhammad, padahal ia belum kuciptakan?" Adam menjawab, "Ya Tuhanku, setelah engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku. Kulihat pada tiang-tiang arsy tertulis, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sejak saat itu aku mengetahui bahwa di samping namamu selalu terdapat nama makhluk yang paling engkau cintai." Allah menegaskan, "Hai Adam, engkau benar, ia memang makhluk yang paling kucintai. Berdoalah kepadaku, demi kebenarannya engkau pasti aku ampuni. Kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak aku ciptakan." Sedangkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas ada sedikit tambahannya, yaitu
"Ya Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau, wahai Adam, dan tidak menciptakan surga dan neraka." Dalam hadis lainnya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapankah Anda mulai menjadi nabi?" Beliau menjawab, "Setelah Allah menciptakan 7 petala langit, kemudian menciptakan arsy yang pada tiangnya termaksud tulisan Muhammad Rasulullah Khotamul Anbiya, Muhammad Rasulullah penutup para nabi. Allah lalu menciptakan surga tempat kediaman Adam dan Hawa. Kemudian menuliskan namaku pada pintu-pintunya, dedaunannya, kubah-kubahnya, dan kemah-kemahnya. Ketika itu Adam masih dalam keadaan antara ruh dan jasad. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya, ia memandang ke arsy dan melihat namaku. Allah kemudian memberitahu padanya bahwa dia yang bernama Muhammad itu anak keturunanmu yang termulia. Setelah keduanya, Adam dan Hawa, terkena bujukan setan, mereka bertobat kepada Allah dengan minta syafaat pada nabaku. Setelah Adam berbuat kesalahan, ia mengangkat kepalanya seraya berdoa, "Ya Tuhanku, demi hak kebenaran Muhammad, niscaya Engkau berkenan mengampuni kesalahanku." Allah mewahyukan kepadanya, "Apakah Muhammad itu dan siapakah dia?" Adam menjawab, "Ya Tuhanku, setelah Engkau menyempurnakan penciptaanku, kuangkat kepalaku melihat ke arsy. Tiba-tiba kulihat pada arsimu tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sejak itu aku mengetahui bahwa ia adalah makhluk termulia. Karena Engkau menempatkan namanya di samping namamu." Allah menjawab, "Ya benar, Engkau aku ampuni, ia adalah penutup para nabi dari keturunanmu. Kalau bukan karena dia, engkau tidak aku ciptakan." Demikianlah kisah tentang Nabi Adam. Sahabat-sahabat yang beriman, selaku umat Nabi Muhammad yang menyintai nabinya, kita juga harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.